Coba bayangin, gaji baru aja cair. Baru seminggu berjalan, saldo udah tipis. Kenapa bisa gitu? Sebenarnya ada rumus sederhana yang bisa bikin uangmu tahan sampai akhir bulan. Bahkan bisa sisa. Dan rumus ini bukan teori kosong, tapi sesuatu yang bisa langsung kamu praktikkan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji baru cair, tapi dalam hitungan hari saldo udah hampir habis? Padahal kalau dihitung-hitung, kebutuhanmu nggak sebanyak itu. Masalah utamanya, seringkali bukan gajinya yang kecil, tapi cara kita ngatur uang. Gaji masuknya jelas, nominalnya pasti, tapi keluarnya kadang bocor di sana-sini tanpa sadar. Belanja kecil-kecilan, nongkrong sekali, atau jajan online, cuman 20.000. Tapi karena sering diulang, pelan-pelan dompet jadi terkuras. Masalahnya, kita sering nggak punya sistem. Uang datang, kita pakai sesuka hati. Dan baru sadar, saat akhir bulan udah nggak ada sisa. Kalau pola ini terus berulang, gajimu naik berapapun, tetap aja habis. Nah, disinilah pentingnya punya rumus sederhana. Rumus yang bisa jadi panduan. Rumus yang bikin uangmu nggak lagi bocor dan hidupmu terasa lebih tenang meski tanggal tua datang. Sebenarnya, solusi keuangan sehari-hari nggak serumit yang kita bayangkan. Ada satu rumus sederhana yang udah dipakai banyak orang dan terbukti bikin keuangan lebih sehat. Rumus ini gampang banget diingat. 50/30/20. Maksudnya gimana? Setiap kali kamu terima gaji, langsung bagi uangmu jadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk gaya hidup, 20% untuk tabungan atau investasi. Simpel kan? Tapi jangan remehkan kesederhanaannya. Rumus ini bisa jadi tameng dari kebiasaan boros dan asal pakai uang. Kenapa harus dibagi di awal? Karena kalau nunggu akhir bulan, kemungkinan besar nggak ada yang tersisa. Dengan pola ini, uangmu punya arah yang jelas. Mana untuk hidup sehari-hari, mana untuk senang-senang, dan mana untuk masa depan. Jadi, kamu nggak lagi hidup dari gaji ke gaji tanpa kepastian. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama, 50% dari gajimu untuk kebutuhan pokok. Ini adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi biar hidup tetap berjalan dengan baik. Contohnya, makan sehari-hari, bayar kos atau kontrakan, cicilan kalau ada, transportasi, tagihan listrik, air, internet, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kenapa harus dialokasikan 50%? Karena kebutuhan pokok sifatnya wajib, bukan pilihan. Tapi disinilah banyak orang keliru. Seringkali kita masukkan hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, tapi lebih ke gaya hidup. Misalnya, nongkrong di kafe tiap hari, atau belanja barang tren yang sebenarnya bisa ditunda. Kalau kamu bisa bedain dengan jelas, setengah dari gaji benar-benar fokus untuk kebutuhan dasar saja. Dengan begitu, kamu nggak perlu panik ketika tanggal tua datang. Karena setidaknya, kebutuhan utama sudah aman, dan hidup terasa lebih terkendali. Sekarang masuk ke bagian kedua, 30% untuk gaya hidup. Nah, inilah bagian paling tricky. Kenapa? Karena disinilah sering terjadi kebocoran. Nongkrong sama teman, nonton film di bioskop, jajan online, beli kopi kekinian, atau sekadar belanja karena lucu di marketplace. Semua itu sah-sah aja, karena manusia butuh hiburan, butuh refreshing. Tapi, kalau tanpa batas, inilah penyebab utama gaji cepat habis. Dengan aturan 30%, kamu punya batas yang jelas. Artinya, kalau jatah gaya hidupmu udah habis di minggu kedua, ya harus tahan diri sampai gajian berikutnya. Awalnya mungkin terasa berat, tapi lama-lama, kamu akan terbiasa. Bahkan dengan batas ini, kamu jadi lebih bijak memilih. Mana yang benar-benar bikin bahagia, mana yang cuma lapar mata. Yang paling penting, jangan sampai gaya hidupmu lebih besar dari kebutuhan pokok. Kalau kebalik, itu tandanya kamu harus segera evaluasi sebelum terlambat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget diabaikan, 20% untuk tabungan dan investasi. Banyak orang mikir,
nanti aja nabung kalau ada sisa. Tapi kenyataannya, jarang banget ada sisa di akhir bulan. Itulah kenapa tabungan dan investasi harus dipisahkan di awal. Anggap aja ini gaji untuk masa depanmu sendiri. Tabungan bisa jadi penyelamat darurat. Misalnya, saat kamu sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada kebutuhan mendadak lainnya. Sementara investasi, itu cara biar uangmu nggak cuma diam di rekening, tapi berkembang. Bisa lewat reksadana, emas, saham, atau instrumen lain yang cocok sama profil risikomu. Kalau konsisten, 20% ini bakal jadi pondasi kuat. Pondasi yang bikin kamu nggak gampang goyah ketika badai keuangan datang. Ingat, uang habis bisa dicari lagi. Tapi waktu yang hilang, karena nggak mulai nabung atau investasi, nggak akan bisa diputar ulang. Banyak orang jatuh ke perangkap yang sama, nunggu sisa di akhir bulan. Padahal, hampir selalu, sisanya itu nggak ada. Kenapa? Karena manusia cenderung membelanjakan apapun yang ada di tangan. Kalau kamu nggak kasih batas di awal, semua uang akan terasa boleh dipakai. Makanya, begitu gaji turun, langsung alokasikan sesuai rumus 50-30-20. Pisahkan rekening. Atau pakai amplop khusus buat tiap bagian. Biar jelas batasannya. Kalau uang gaya hidup habis di minggu kedua, itu tandanya kamu harus tahan diri. Dengan cara ini, kamu lagi melatih otakmu untuk terbiasa hidup sesuai kemampuan, bukan mengikuti hawa nafsu. Awalnya mungkin terasa kaku, tapi lama-lama kamu akan merasa lebih bebas. Kenapa? Karena kamu tahu kebutuhan udah aman, tabungan tetap jalan, dan sisanya memang boleh dipakai buat senang-senang, tanpa rasa bersalah. Itulah seni membagi di awal. Sederhana, tapi efeknya besar banget. Coba bayangkan, di tanggal 25 atau mungkin tanggal 28, ketika teman-temanmu mulai mengeluh saldo menipis, kamu masih bisa tersenyum tenang. Kenapa? Karena kebutuhanmu udah aman, tabungan tetap bertambah, dan gaya hidup masih punya ruang. Rasanya kayak punya kendali penuh atas hidupmu sendiri. Banyak orang terjebak pola hidup yang bikin stres. Tiap bulan cemas nunggu gajian, takut ada pengeluaran mendadak, bahkan sampai harus minjam sana-sini demi bertahan. Capek banget, kan? Nah, rumus sederhana ini bisa jadi jalan keluar, supaya kamu lepas dari lingkaran itu. Hidup tenang bukan berarti tanpa masalah, tapi kamu punya pegangan jelas dalam mengatur uang. Dan ketika keuanganmu lebih tertata, pikiran pun jadi lebih ringan. Kamu bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Karier, keluarga, atau bahkan impian yang lebih besar. Semua berawal dari satu langkah kecil, disiplin dengan rumus ini. Sayangnya, banyak orang justru kebalik dalam praktik sehari-hari. Bukannya 50% untuk kebutuhan pokok, mereka malah menghabiskan lebih dari separuh gaji hanya untuk gaya hidup. Nongkrong, gadget baru, belanja impulsif, atau sekadar ikut tren biar nggak ketinggalan. Akhirnya, kebutuhan dasar jadi tersisih. Dan tabungan nggak pernah ada. Kesalahan lain adalah nggak jujur sama diri sendiri. Makan di luar hampir tiap hari dianggap kebutuhan pokok. Padahal jelas-jelas itu gaya hidup. Atau cicilan barang konsumtif yang sebenarnya nggak mendesak dimasukkan sebagai prioritas utama. Kalau cara pikirnya masih begini, wajar aja uang habis sebelum waktunya. Mengubah kebiasaan memang nggak mudah. Tapi sadar dulu, itu langkah pertama. Mulai tanyakan ke diri sendiri, apakah pengeluaran ini benar-benar penting atau hanya keinginan sesaat? Dengan begitu, kamu bisa hindari kesalahan yang sama. Dan pelan-pelan, keuanganmu jadi lebih sehat. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar konsisten? Karena teori tanpa praktik nggak akan ada hasilnya. Tips sederhana, pisahkan uangmu. Bikin 3 rekening berbeda atau pakai metode amplop. 1 untuk kebutuhan pokok, 1 untuk gaya hidup, dan 1 lagi untuk tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kamu nggak gampang tergoda buat campur aduk dan ngambil dari pos lain. Selain itu, catat pengeluaranmu. Nggak perlu ribet, cukup pakai aplikasi catatan di HP atau buku kecil yang selalu kamu bawa. Catatan ini bikin kamu sadar kemana uangmu pergi. Dan jangan lupa, kasih reward kecil untuk dirimu kalau berhasil konsisten. Misalnya traktir kopi
atau hal sederhana lainnya. Ingat ya, konsistensi lebih penting daripada jumlah. Meskipun gajimu nggak besar, kalau kamu disiplin dengan rumus ini, hasilnya bakal kerasa dalam beberapa bulan ke depan. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kamu jalanin. Sekarang, kamu udah tahu rumus sederhana yang bisa bikin uangmu tahan sampai akhir bulan. Nggak ribet, tapi dampaknya besar banget kalau diterapkan. Pertanyaannya sekarang, mau terus jadi korban tanggal tua? Atau mulai ambil langkah kecil buat ubah hidupmu? Semua orang punya kesempatan yang sama untuk lebih baik, asal berani mulai. Mungkin awalnya terasa berat, tapi percayalah, seiring waktu, ini akan jadi kebiasaan baru. Kebiasaan yang bikin kamu lebih lega, lebih percaya diri. Karena keuangan yang sehat itu bukan cuma soal angka, tapi soal rasa aman, soal tenang menghadapi hidup. Jadi yuk, mulai dari gajimu berikutnya, terapkan rumus ini. Disiplin di awal, dan rasakan sendiri bedanya. Ingat, masa depanmu nggak ditentukan oleh seberapa besar gajimu, tapi oleh seberapa cerdas kamu mengelolanya. Saatnya ubah pola, demi hidup yang lebih baik. Versi ringkas maupun pembahasan detailnya juga sudah saya tulis di website, link bisa dicek langsung di komentar. Kalau kamu merasa rumus ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, biar makin banyak orang yang tahu cara ngatur uang dengan simple. Tekan juga subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan tips keuangan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu lebih sering bocor di bagian mana nih? Kebutuhan pokok, gaya hidup, atau tabungan? Aku tunggu jawabanmu di bawah ya.